I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Jadi untuk video kali ini saya akan membahas langkah-langkah dalam membuat tabel frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Jadi hal yang pertama, kita sediakan datanya terlebih dahulu. Data yang digunakan kali ini data nilai statistik 100 mahasiswa. Hal yang pertama yang kita lakukan dalam menghitung atau membuat tabel frekuensi adalah mengetahui dahulu banyaknya data dengan menggunakan rumus N sama dengan konta data di blok kemudian enter. Jumlah data yang saya gunakan yaitu 50. Selanjutnya kita akan mencari nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Untuk nilai terkecil dengan rumus sama dengan min buka kurung data di blok kemudian enter. Kemudian untuk nilai terbesar dengan rumus sama dengan max buka kurung data di blok kemudian enter. Selanjutnya kita akan mencari data range dengan rumus sama dengan terbesar kurang terkecil. Selanjutnya enter. Kita telah mendapatkan range-nya. Kemudian kita menghitung jumlah kelas. Dengan rumus sama dengan 1 tambah buka kurung tiga koma 322 kali log buka kurung N tutup kurung kemudian enter. Selanjutnya kita akan menghitung panjang kelas di mana rumusnya adalah sama dengan range
bagi jumlah kelas, kemudian enter. Lalu kemudian jumlah kelas akan dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 7, dan panjang kelas akan dibulatkan ke bawah, yaitu menjadi 8. Kemudian akan mencari intervalnya. Di sini intervalnya kita akan mulai dari data terkecil, yaitu 40. Kemudian di sini karena panjang kelasnya 8, lalu rumus interval tepi atasnya adalah sama dengan 40 tambah 8 kurang 1, kemudian enter. Kemudian kita akan mulai lagi ke bawah dengan rumus sama dengan 47 tambah 1. Kemudian enter. Lalu sebelahnya kita tinggal tarik sesuai dengan jumlah kelas, yaitu 7. Kemudian di sini kita tarik juga, dan kita sudah mendapat interval kelasnya. Untuk penyajian data dalam bentuk tabel frekuensi intervalnya biasa tergabung menjadi satu dengan rumus sama dengan concatenate buka kurung 40 membuat penghubung, membuat pemisah penghubung, kemudian klik 47, lalu tutup kurung. Kemudian enter. Setelah itu kita mendapatkan hasil dan tarik ke bawah. Kemudian kita akan mencari untuk frekuensinya. Kita blok dahulu
Kemudian dengan rumus sama dengan frekuensi buka kurung blok data lalu blok atas lalu blok batas atas, kemudian tekan Ctrl plus Shift plus Enter untuk membuktikan datanya itu sama atau tidak. Kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung blok nilai frekuensinya kemudian kita enter. Setelah itu kita akan menghitung frekuensi relatif dengan rumus sama dengan buka kurung 5 bagi jumlah kali 100 tutup kurung kemudian enter. Dan tarik ke bawah agar mendapatkan hasilnya. Jadi inilah tabel frekuensinya. Kemudian kita akan membuat sebuah grafik. Jadi untuk membuat grafik, kita pertama memblok data interval dan data frekuensi. Lalu klik insert. Dan pilih diagram yang diinginkan. Di sini saya menggunakan diagram garis. Setelah itu kita edit agar terlihat lebih menarik. Bagian card title diganti menjadi data nilai statistik 100 mahasiswa. Kemudian kalian bisa pilih yang mana kalian mau agar data tersebut lebih menarik.
Jadi, untuk video kali ini saya akan membahas langkah-langkah dalam membuat tabel frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Hal yang pertama kita sediakan adalah datanya terlebih dahulu. Dan di sini saya menggunakan data nilai statistik 100 mahasiswa. Hal pertama yang kita lakukan dalam menghitung atau membuat tabel frekuensi adalah mengetahui banyaknya data. Nah, di sini saya lambangkan dengan N. Rumusnya adalah sama dengan konta, setelah itu blok data, dan kemudian enter. Kita telah mendapatkan jumlah datanya, yaitu sebanyak 50 nilai statistik. Setelah itu kita akan mencari nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Nah, untuk nilai terkecil, saya menggunakan rumus sama dengan min, setelah itu blok data. Setelah itu kita akan mencari nilai terbesarnya. Nah, di sini nilai terbesar rumusnya adalah sama dengan max dan blok data. Kemudian enter. Nah, nilai terkecil dan nilai terbesar telah ditemukan. Nilai terkecil adalah 40 dan nilai terbesarnya adalah 95. Nah, selanjutnya kita akan mencari data range, yang dimana rumus data range adalah sama dengan terbesar dikurang terkecil. Nah, setelah itu kita akan menghitung jumlah kelas. Untuk jumlah kelas, rumusnya adalah sama dengan 1 ditambah buka kurung 3,322 dikali log N. Setelah itu tutup kurung dan enter. Kemudian kita akan menghitung panjang kelas, di mana rumusnya adalah sama dengan range dibagi jumlah kelas. Nah, di sini terdapat jumlah kelas dan panjang kelas yang dimana ada angka komanya. Kemudian kita akan membulatkannya. Untuk jumlah kelas kita bulatkan ke atas dan untuk panjang kelas kita bulatkan ke bawah. Kemudian kita akan mencari intervalnya. Nah, di sini intervalnya kita akan mulai dari data terkecil, yaitu 40. Dikarenakan di sini panjang kelasnya ada 8, maka rumus intervalnya adalah sama dengan 40 ditambah 8 dikurang 1. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita ke bagian bawah yang dimana rumusnya adalah sama dengan 47 ditambah 1. Setelah itu untuk batas atasnya kita tarik ke bawah sebanyak jumlah kelas yang dimana jumlah kelasnya ada 7. Dan untuk batas bawahnya kita sesuaikan dengan batas atas. Nah, setelah itu kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi interval yang seperti biasanya, yang dimana itu tergabung menjadi satu dengan rumus sama dengan konkatenat batas bawah, koma, pemisah, koma, batas atas, dan kemudian enter. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, maka kita tarik ke bawah. Setelah itu kita akan mencari frekuensinya. Nah, pertama-tama kita blok terlebih dahulu. Dan rumus frekuensinya adalah sama dengan frekuensi, kemudian blok data,
koma, dan blok batas atas. Setelah itu tekan Ctrl, Shift, dan Enter secara bersamaan. Nah, untuk membuktikan jumlah datanya, maka rumusnya adalah sama dengan sum blok nilai frekuensi, kemudian Enter. Nah, di sini jumlahnya sama dengan jumlah yang ada di sebelah kiri saya, yaitu N-nya 50. Nah, setelah itu kita akan menghitung frekuensi relatifnya. Dengan rumus sama dengan buka kurung dibagi 50 yang dimana rumusnya sama dengan frekuensi 5 dibagi 50 tutup kurung dikali 100, dan apabila hasilnya telah muncul maka ditarik ke bawah. Setelah itu kita akan membuat sebuah grafik dengan memblok data interval dan data frekuensi, kemudian kita ke menu insert dan pilih diagram yang diinginkan. Di sini saya akan menggunakan diagram batang. Kemudian edit untuk terlihat lebih menarik. Di sini saya akan mengedit bagian card title-nya dengan mengubahnya menjadi data nilai 100 mahasiswa. Data nilai statistik 100 mahasiswa. Setelah itu saya akan mengurangi fontnya agar terlihat lurus. Nah, setelah itu saya akan mengubah warna diagram batangnya menjadi berwarna merah marun. Nah, sudah selesai, dan di sini terlihat bahwa rata-rata frekuensi mahasiswa itu berada di nilai 64 sampai 71, yaitu dengan frekuensi 10, dan untuk nilai terendahnya itu, maksud saya data terendahnya itu ada di nilai 73 sampai 79, yang dimana hanya ada 4 frekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat tabel frekuensi dan juga diagram. Langkah pertama, kita harus mengetahui jumlah data dengan rumus sama dengan konta ditambah blok data kemudian enter. Langkah kedua, mencari nilai terkecil dan nilai terbesar. Nilai terkecil yaitu rumusnya sama dengan min kemudian blok semua data dan ketik enter. Kemudian kita mencari nilai terbesar dengan rumus sama dengan max kemudian blok lagi lalu enter. Langkah ketiga, mencari range data, yaitu rumusnya sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Kemudian kita menghitung jumlah kelas menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah buka kurung 3,322 dikali log lalu tekan N kemudian enter. Setelah itu langkah kelima, menghitung panjang kelas dengan rumus sama dengan nilai range dibagi jumlah kelas lalu enter. Kemudian kita buatlah dari jumlah kelas sama dengan
7, dan panjang kelas sama dengan 8. Kemudian kita mencari internal. Di sini kita mulai dari data terkecil yaitu 40. Kemudian karena jumlah kelasnya 7, maka rumus tepi internal atas adalah sama dengan batas bawah ditambah 8 dikurang 1. Kemudian kita mulai lagi dari angka 47 dengan rumus sama dengan, lalu tekan angka 47 ditambah 1. Lalu internalnya tarik sampai 8, kemudian panjang kelasnya 8, dan kita mendapatkan hasil internalnya. Untuk penyajian data dalam tabel frekuensi, internalnya tergabung menjadi 1 dengan rumus sama dengan concatenate-nya, lalu tekan 40 batas bawah, kita membuat pemisah, lalu kita mendapatkan nilai internalnya. Lalu kita tarik ke bawah. Setelah itu kita menghitung frekuensinya. Di sini kita blok dulu dengan rumus sama dengan frekuensi, lalu blok semua data, lalu koma di blok batas data dari internal tersebut. Kemudian ditekan Ctrl, Shift, dan Enter. Untuk membuktikan jumlah datanya sama dengan sum lalu blok data frekuensi dan muncul jumlahnya, yaitu 50 sama dengan jumlah N. Lalu kita menghitung frekuensi relatif. Rumusnya sama dengan dalam kurung lalu tekan nilai frekuensi di atas 5 dibagi N, tutup kurung dikali 100 dan tutup kurung dan tekan enter, dapat 10. Kemudian tarik ke bawah. Untuk menyamakan, kita ambil satu angka saja di belakang koma, dan ini adalah tabel frekuensinya. Kemudian kita membuat sebuah grafik. Jadi kita akan membuat diagram lingkaran. Setelah itu diagram nilai statistik. Dari diagram ini kita dapat melihat nilai statistik 100 mahasiswa. Dan inilah langkah membuat tabel dengan Excel dan diagramnya. Sekian, terima kasih.